Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Akang teteh yang baik, apa kabar? Selamat datang kembali di Suara Hati Dani Jaif. Ini adalah kanal berbagi pengalaman hidup dan inspirasi diambil dari kisah nyata kehidupan Dani Jaif. Jadi segala sesuatu yang saya ceritakan di sini adalah kisah nyata berdasarkan perjalanan karir saya dari awal sampai jadi penyanyi, terus mendapatkan amanah kesuksesan, sampai mendapatkan cobaan, sampai saya bisa diberi hidayah oleh Allah untuk melanjutkan kehidupan yang insya Allah lebih baik sesuai yang dicita-citakan. Semuanya saya kisahkan di sini. Jadi bila Akang Teteh bisa mengambil hikmah dari tayangan ini, silakan diambil yang baik-baiknya saja dan buang yang buruk-buruknya. Ini dia Suara Hati Dani Jaif, karena cahaya itu ada di dalam hati. Seseorang tidak bisa memilih bagaimana awal kehidupannya, tapi dia bisa memilih akhir kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Dani Jaif dikenal sebagai penyanyi bersama band 90-an asal kota Bandung, Java Jaif. Selama 30 tahun bermusik, mengalami dinamika pasang surut dalam karirnya. 10 album sudah dihasilkannya. Karunia indah suara lahiriah telah mengangkat derajat kehidupannya serba kecukupan. Tapi dia gelisah, ada sesuatu yang dia abaikan dalam kehidupannya. Kemudian Allah memberinya hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih berserah dan amanah. Dan dia kini lebih senang mendengar dan melantunkan suara hatinya. Ya, Akang Teteh yang baik, masih di Suara Hati. Terima kasih, alhamdulillah. Ya, Akang Teteh, tidak ada yang rahasia bagi Allah. Segala sesuatunya sudah tertulis di Lauh Mahfuz seperti apa kehidupan seseorang. Nah, sehubungan dengan kehidupan saya dan kehidupan panggung saya, ternyata saat saya mencoba untuk saat saya bermuhasabah gitu ya, berintrospeksi, kenapa sampai sejauh ini, kenapa terjadi seperti ini dan apa gitu. Nah, saya mengingat bahwa kehidupan saya di panggung itu tuh sudah dekat sekali dengan saya dari sejak saya kecil. Nah, saya kecil di Cianjur. Nah, di Cianjur itu dulu suka ada lomba-lomba pupuh sinom asmarandana ya, dan kesenian daerah lainnya gitu ya. Dan saya itu selalu terpilih untuk mewakili sekolah ataupun kelas dalam perlombaan-perlombaan tersebut. Dan uniknya saya ini adalah pemalu. Jadi kalau masih ada orang lain yang mau melakukannya, silahkan orang lain saja. Tetapi kalau guru menyatakan gitu ya, udah nggak ada lagi yang lain, kamu aja gitu, baru saya mau gitu. Dan saya berusaha melakukan segala sesuatunya dengan baik. Dan alhamdulillah selalu menang dalam kontes-kontes pemilihan Mojang Jajaka Cianjur misalnya ya. Terus ya pupuh sinom asmarandana dan sebagainya itu gitu. Nah, dari situ pun berlanjut. Itu masa kecil saya sekitar tahun berapa? 78, 79 lah ya. Nah, 80 itu tuh saya pindah lagi jadi saya sampai kelas 6 di Cianjur. Pindah lagi ke Bandung, itu caturwulan kedua kelas 6. Dan di sana pun demikian juga. Sebagai murid baru saya dipercaya untuk mewakili dari sekolah saya untuk lomba azan. Dan alhamdulillah jadi pemenang juga.
Seterusnya saya masuk SMP. Dari SMP itu tidak ada kegiatan kesenian yang ya sibuk main lah, ada dunia baru yang tadinya di daerah nggak ada, jadi saya terlena dalam kesibukan bermain aja. Nah, masuk SMA, di SMA saya pun aktif di vokal group dan mendapatkan pelatih vokal group yang baik. Terus itu juga main tidak hanya di perlombaan, tidak hanya di festival vokal group, tetapi juga di tempat-tempat umum menampilkan gitu, sampai bikin video klip dan sebagainya gitu. Vokal group SMA 5 Negeri Bandung, angkatan saya itu. Nah, dari situ saya kemudian merintis di band bersama Java Jive. Perintisan itu terus dari panggung ke panggung terus saja gitu ya. Saya tuh, sebelum bersama Java Jive itu saya juga manggung sebelumnya saya penari. Saya tergabung dalam grup tari di Bandung, asalnya namanya Wannabe Dancer. Ya, salam untuk teman-teman saya di Wannabe dulu kalau masih ingat. Nah, dari situ pun saya selain nari juga tampil di kabaret gitu. Jadi memang kehidupan saya terus aja dekat dengan panggung gitu ya, ke aktivitas keseharian saya itu. Lalu dengan Java Jive mulai tahun 89 gitu, selesai SMA itu 88 saya masuk, 89 90-an lah gitu ya. Itu tuh Java Jive mulai merintis 91. Nah, pas 91, 89 atau 91-an gitulah ya. Saya pun setelah aktif di Java Jive, saya pun mendapatkan kepercayaan dari almarhum Kang Hari Rusli untuk memerankan Ken Arok dalam sebuah disco opera rock opera Ken Arok yang produksi oleh Hari Rusli, dan waktu itu ada Maisenas Indonesia Setiawan Jodi sebagai eksekutif produsernya. Di sana saya sebagai Ken Arok dan bermain bersama Teh Tri Utami, Titi DJ, Indra Lesmana, almarhum Kang Didi Petet, juga ada orang-orang teater seperti Kang Idrus, Payung Hitam, teman-teman dari teater Koma sebagian juga hadir, terus ya masih banyak lagi pendukung-pendukung acara lainnya. Nah, dari situ berlanjut di Java Jive pun saya aktif masih main-main di 17-an, main di kafe, di mana gitu, terus panggung. Kehidupan saya tuh tidak jauh dari panggung. Sekitar 2 tahun merintis karir bersama Java Jive di panggung-panggung, di kafe-kafe gitu ya. Ada dulu ada Laga itu pemiliknya adalah kakak-kakak saya di Wahdah Band, Kang Erlan. Terima kasih Kang Hendri, Kang Heris, Kang Teddy Abe. Waktu itu drummernya masih Kang Kiki ya. Keyboardnya masih Kang Ajat kalau nggak salah, dan ya terima kasih semua sudah mendapatkan memberikan kepercayaannya kepada Java Jive. Waktu itu kalau nggak salah main setiap hari Selasa malam, jadi malam Rabu. Juga di Bumi Sangkuriang setiap malam Jumat gitu. Jadi saya terus berada di panggung. Nah, malang melintang di Bandung, Java Jive kurang puas karena ingin rekaman. Dan rekaman itu peluangnya ada di Jakarta. Maka 92 lah ya, 92-an itu kita hijrah ke Jakarta. Begitu lagi, kita gabung di Prambors Radio. Dan itu jadwal off air kita luar biasa. Dan kita juga mendapatkan tempat di hati para pendengar gitu ya, sebagai band penghibur yang asik lah gitu ya. Nah, dari situ beranjak lagi, pindah lagi. Waktu itu Hard Rock Cafe Jakarta baru buka di Sarinah Tamrin. Kita berkesempatan menjadi Sunday band di situ. Kita mengikuti audisinya dan kita diterima. Kita main di sana setiap hari Minggu gitu pada awalnya. Terus dan itu semakin kehidupan panggung saya semakin intens, semakin jadwal manggung saya terus banyak sampai tidak hanya bermain di
Jakarta saja, Hard Rock Cafe Jakarta saja, tetapi juga bermain di Hard Rock Cafe Kuala Lumpur, di Hard Rock Cafe Singapura. Dan itu pengalaman yang luar biasa gitu. Itu membuat saya terus menumbuhkan kepercayaan diri saya gitu di panggung seperti apa, sampai akhirnya mendapatkan kesempatan rekaman saat waktu masih bermain di Hard Rock Cafe itu. Itu juga tambah lagi. Kesuksesan itu terus membayangi ya, sampai saya benar-benar tahun-tahun itu adalah tahun-tahun terbaik yang mengasyikkan gitu dan melenakan. Apalagi setelah rekaman pun kami masih main di Java Jive, masih main di Hard Rock Cafe. Tambah lagi impact-nya gitu ya, popularitasnya tambah lagi tinggi lagi. Nah, agak agak datar gitu. Saya memutuskan tahun 95. Oh ya, saya selesai kuliah itu ya 95 lah ya, dan itu sudah aktif ngeband. Sampai saya ingat sekali momen main di Fame Station di Bandung. Saya sampai jam 3 pagi gitu ya, masih di luar rumah, sementara keesokan harinya jam 7 pagi saya harus ujian sidang. Dan ujian sidangnya bukan kampus Unpad yang ada di Pati Ukur, tetapi kampus Unpad yang ada di Jatinangor. Itu sampai saya tertidur di bis kota gitu. Nah, dari situ, dari Hard Rock Cafe tadi itu, setelah keluar album pertama semakin tinggi lagi. Nah, itu album keluar pertama tahun 93, Kau Yang Terindah itu. Nah, tahun 95 alhamdulillah saya dipertemukan dengan jodoh seorang wanita yang luar biasa, cantik, pintar, bersahaja ya, dan berbudi pekerti baik. Alhamdulillah saya juga dipercaya untuk menikahi istri saya waktu itu, dan itu tidak menghentikan aktivitas di panggung saya, karena istri saya waktu itu juga mendukung gitu, dan memang nyaman dengan profesi saya sebagai pemain band gitu, dan begitu juga keluarganya gitu. Dan dari situ saya terus aktivitas manggungnya itu terus makin intens, sampai akhirnya saya punya anak. Alhamdulillah setahun kemudian, jadi ya sempat kosong, jadi awal 97 saya punya anak. Cintanya Papa, Tatia Azanina Rahmadani. Alhamdulillah. Itu momen yang paling bahagia, momen yang paling berharga buat saya, karena saya menginginkan seorang anak perempuan, dan alhamdulillah Allah memberikannya gitu. Dan itu momen terbaik, sekaligus juga kalau mengenang perjalanan kehidupan saya selanjutnya, itu juga menjadi momen yang amat sangat berat pukulannya untuk saya kalau sudah berhubungan dengan anak saya. Nah, kehidupan panggung saya terus berlanjut. Album pertama selesai dirilis tahun 93. Kemudian album kedua tahun 95, album ketiga 97, album keempat. Nah, tetapi ternyata itu tadi, tidak ada yang rahasia bagi Allah. Dan ketahuilah, Allah akan membalas segala sesuatu sesuai dengan amal perbuatannya. Amal perbuatan baik pasti akan dibalas baik, amal perbuatan buruk akan dibalas buruk, dan tidak akan meleset sedikit pun, dan tidak akan dirugikan sedikit pun siapapun yang melakukan amal-amalan tersebut, termasuk saya, itu merasakan konsekuensi dari perbuatan saya yang lihat begitu mudahnya, segala sesuatunya mudah. Dari awal perintisan karir
saya di panggung itu segalanya berjalan mudah terus sampai diangkat setinggi-tingginya. Tetapi setelah pernikahan itu, setelah album kedua itu mulai ada mungkin saya sudah mulai terlalu banyak tahu, saya sudah mulai terlalu banyak keinginan, saya sudah mulai tidak bersyukur, saya sudah mulai lengah, saya sudah mulai merasakan bahwa segala sesuatu ini yang saya peroleh adalah karena perbuatan saya. Saya lengah, saya lalai akan kehidupan saya yang sebetulnya tugas utamanya adalah ibadah. Tugas utamanya adalah selalu ingat kepada Allah. Apa yang diperoleh oleh saya gitu, semuanya itu karena Allah. Nah, dari situ saya mengalami konsekuensi yang luar biasa. Jadi Akang Teteh, itulah kisah kehidupan saya, indah sekali, luar biasa indah. Bahkan yang bayangkan mungkin ini yang dicita-citakan juga oleh sesama pemain band gitu ya. Dulu ada grup namanya Metallica, itu grup metal ya, grup metal, dan orang-orang sih pengen nonton Metallica, tetapi saya kebalikannya, kami ditonton oleh Metallica. James Hetfield, ya, Kirk Hammett, Lars Ulrich sama Jason Newsted, itu berempat mereka hadir di Hard Rock Cafe menonton Java Jive gitu, karena ya itu berhubungan sama kegiatan mereka manggung di Jakarta ya, tapi mereka menyempatkan untuk hadir dan kami sempat juga berbincang dengan mereka berempat gitu. Dan itu pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang surreal gitu, di luar kenyataan. Sepertinya orang lain hanya bercita-cita, sementara kami mengalaminya berhadapan langsung, bahkan berbicara langsung, ngobrol gitu. Dan pengalaman yang luar biasa lainnya saat berduet dengan vokalis band New Wave asal Inggris, Duran Duran. Vokalisnya adalah Simon Le Bon. Dan itu kami luar biasa. Saya sempat duet sama Simon Le Bon gitu, membawakan lagu Ordinary World. Dan itu saya yakin teman-teman di Java Jive juga itu, kami memang fans sama waktu SMP gitu ya, fans sama Duran Duran. Dan di kemudian hari, Masya Allah, Allah memberikan pengalaman yang luar biasa itu gitu, memberikan karunia itu. Dan ya itu, saya lupa bahwa semua itu karunia dari Allah yang perlu disyukuri. Nah, segala sesuatu itu pasti ada akibatnya, segala perbuatan itu ada buahnya gitu. Saat itu terlena oleh kesuksesan yang luar biasa gitu. Sejak album ketiga itu kami mulai Java Jive mulai goyah gitu ya. Banyak sekali cobaan yang bertubi-tubi yang ya sebetulnya kalau saya eling, insya Allah saya bisa menghadapinya. Tetapi waktu itu saya lalai, saya lengah, dan cobaan itu seolah datang bertubi-tubi dan tidak bisa saya atasi. Jadi Akang Teteh, itulah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Mari kita mulai perhatikan, terutama saat kita punya keinginan. Mari kita perhatikan kehidupan kita. Terkadang kita lupa, kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Kita meminta saja. Saat diberi sama Allah, kita lupa bahwa itu adalah permintaan. Kita pun bahkan lupa bahwa itu permintaan kita, dan saat diberi seolah-olah pemberian itu adalah hasil dari jerih payah kita, kerja kita, sehingga melalaikan kita dari bersyukur. Dan itulah yang terjadi dengan saya pada kehidupan yang lalu. Nah,
sampai di sana dulu Akang Teteh kisah kehidupan saya di episode keempat ini. Nanti akan saya sambung lagi ke depan seperti apa kelalaian saya, seperti apa hasil dari kesuksesan yang melalaikan saya itu gitu. Dan mudah-mudahan tayangan ini juga intisarinya bisa diambil oleh Akang Teteh untuk menjadi inspirasi saja. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Kalau kita selalu eling sama Allah, tentu kita akan mendapatkan perlindungan, kita akan mendapatkan kemudahan, kita akan mendapatkan petunjuk untuk segala sesuatu yang kita lakukan. Tetapi kalau kita melupakan Allah, maka siap-siaplah akan azab Allah, akan hukuman Allah yang berupa ujian yang hadir di kehidupan kita gitu, yang segala sesuatunya, konsekuensinya itu gitu sangat berat untuk dijalani. Jadi Akang Teteh sampai ketemu lagi nanti di episode mendatang tentang kisah nyata kehidupan Dani Jaif. Sampai ketemu di Suara Hati berikutnya, tetapi jangan kemana-mana dulu. Sebentar lagi saya akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh yang baik, saya Dani Jaif yang sudah dikenal selama 30 tahun lebih sebagai penyanyi di Java Jive Band. Nah, selama itu saya mendapatkan kemudahan dan dilimpahkan keberhasilan sama Allah, tetapi ada satu suara yang saya kesampingkan, yang saya abaikan. Itulah suara hati. Nah, hubungannya dengan suara hati, saya menjalankan sebuah kanal berbagi inspirasi dan pengalaman hidup dari Dani Jaif di YouTube. Jadi, saya mohon untuk Akang Teteh semua untuk like, subscribe, dan share sebanyak mungkin tayangan ini. Semoga dengan bantuan Akang Teteh semua, sama-sama kita membangun kebaikan dan menyebarkan kebaikan, dan kita mendapat pahalanya dari Allah berupa hasanah kebaikan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akang Teteh. Tetap selalu di Suara Hati Dani Jaif. Ini adalah tayangan pengalaman hidup, tayangan sharing pengalaman hidup dan inspirasi kehidupan Dani Jaif. Nah, Akang Teteh, seperti dikemukakan tadi bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya, pasti ada akibatnya. Perbuatan buruk tentu buahnya pun akan buruk. Perbuatan baik tidak akan salah, pasti buahnya pun akan baik. Dan untuk semua itu, setiap hari kita harus selalu meminta ampunan kepada Allah gitu, karena kita selalu lengah, selalu lalai. Kita tidak bisa dengan kelemahan kita itu kita cenderung untuk lalai. Makanya selalu istighfar, selalu berdoa, selalu meminta pertolongan Allah, dan selalu eling apa yang diminta sama kita, Allah pasti memberi. Itu mau saat kita soleh atau tidak, sepanjang kita berusaha, kita pasti akan diberi. Yakin itu, pasti akan diberi. Tetapi masalahnya timbul saat kita sudah diberi itu, dengan pemberian yang luar biasa itu yang kita mintakan, kita mau jadi apa? Kalau kita hanya akan melupakan Allah, semua karunia itu hanya akan merusak kehidupan kita. Dan untuk itu Akang Teteh saya ingin menyampaikan beberapa ayat dari Quran surat kedua Al-Baqarah ayat ke-284 sampai ke 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sungguh maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akang Teteh, luar biasa, setiap hari, setiap saat Allah membuktikan ayat-ayatnya tentang kehidupan di sekitar kita maupun kehidupan pada diri kita. Dan kita sering sekali lengah, sering sekali melalaikan melalaikan tugas utama kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan itu ya Allah, astagfirullahaladzim. Kang Teteh, mudah-mudahan saya berharap sekali tayangan ini bisa membawa manfaat untuk Kang Teteh semua. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Segala sesuatu kebaikan itu sebaiknya dialami sendiri. Tetapi segala sesuatu keburukan sebaiknya cukup saja melihat dari potret orang lain. Cukup menjadi potret untuk kehidupan kita supaya kita tidak mengalaminya, kita tidak melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Mari Akang Teteh untuk selalu ingat kepada Allah. Allah tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, mengurusi kita selalu. Baik yang diminta atau yang tidak diminta, Allah berikan terus kepada kita. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita. Dan hanya satu yang menjadi tugas kita adalah ibadah, tidak banyak. Jadi mari sematkan segala sesuatu kehidupan kita, kegiatan kita, sematkan nama Allah. Sehingga segala sesuatu itu mempunyai nilai ibadah. Kita mau tidur, berdoa. Paling tidak bismillahirrahmanirrahim. Kita bangun tidur, berdoa. Paling tidak alhamdulillahirrabbilalamin. Mau keluar rumah, paling tidak berdoa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu Allah la hawla wa la quwata illa billah. Jaminan Allah akan melindungi saat hari itu keluar dan menjamin rizki orang tersebut saat keluar rumah. Kembali ke rumah demikian, berdoa, terus berdoa. Mau tidur lagi berdoa terus. Jangan lepas doa, jangan lepas
ingat kepada Allah selalu, karena di sanalah pertolongan Allah, di sanalah rahmat Allah yang akan menyelamatkan kehidupan dan penghidupan kita. Demikian Akang Teteh tayangan kali ini di episode 4 ini yang sedikit emosional bagi saya, karena saya mengingat kembali masa-masa kelalaian saya gitu ya. Sementara Allah memberikan begitu banyak kenikmatan. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Segala yang benar itu hanya milik Allah. Segala kesalahan, keburukan, kesilapan kata itu dari saya semuanya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Suara Hati Dani Jaif, dan juga subscribe, like, dan share, juga komen. Jangan lupa untuk bisa kita berkomunikasi di dalam konten tersebut. Ya, Akang Teteh, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di episode mendatang Suara Hati Dani Jaif, karena cahaya itu ada di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.